Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika Dasar, dengan saya sendiri, Janu Anggoro. Saya Dwi Rianto. Saya Amelia Manurung. Saya Lucieta Adelia. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi jenis gaya dan penerapannya. Next. Di sini ada 4 materi, yaitu yang pertama adalah konsep gaya normal, yang kedua konsep gaya berat, yang ketiga konsep gaya tegangan tali, yang keempat penguraian gaya atau cara grafis dan analitis. Nah, untuk materi yang pertama yaitu gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang dialami suatu benda pada keadaan apapun dan arah gayanya tegak lurus pada permukaan bidang. Nama lain dari gaya normal adalah gaya sentuh. Gaya tersebut disebut gaya sentuh karena sifat gaya ini bekerja saat bersentuhan dengan bidang lainnya. Nah, di sini ada gambar berikut. Kita perhatikan. Misalnya, pada suatu kotak makanan yang diletakkan di atas timbangan. Kotak makan tersebut tetap diam, sedangkan timbangan menunjukkan suatu angka. Hal tersebut menunjukkan bahwa wadah makan tersebut tetap memiliki gaya gravitasi. Tapi, jika wadah makanan tersebut memiliki gaya gravitasi, mengapa tidak bergerak? Mengapa bisa begitu? Ya karena benda tersebut memiliki gaya lain yang disebut gaya normal, yang arahnya berlawanan dengan bidang datar. Rumus gaya normal. Ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Y itu di mana efeknya sama dengan 0. Karena pada sumbu Y tidak ada gaya-gaya yang bekerja, menjadikan resultan gayanya selalu bernilai 0. Di sumbu Y sama dengan M kali A. Di F-nya itu ada N positif kanan ke atas sama W ke bawah jadi negatif. Jadi N dikurang W sama dengan MA. N kurang W sama dengan 0. MA bernilai 0 karena benda pada keadaan diam. Jadi N sama dengan W, di mana Fx dan Fy sama dengan resultan gaya pada suatu bidang. N adalah gaya normal dan W gaya berat. Gaya berat. Dalam ilmu fisika, berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda ialah tetap di mana-mana, tapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Massa suatu benda adalah banyaknya partikel yang terdapat dalam suatu benda. Massa benda sifatnya tetap, yang artinya tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sedangkan pada berat benda menyatakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Karena berat adalah sebuah gaya, maka berat benda bisa diukur dengan menggunakan neraca Pegas. Gaya berat. Massa benda besarnya sama dimanapun pengukuran massa dilakukan, sedangkan pada berat benda berubah tergantung letaknya. Hal ini disebabkan adanya besar percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama, tergantung jaraknya dari pusat bumi. Berat benda di daerah kutub akan lebih besar daripada berat benda di khatulistiwa. Hal ini disebabkan jarak kutub lebih dekat ke pusat bumi jika dibandingkan dengan pusat khatulistiwa. Rumus pada gaya berat. Selain mengemukakan 3 hukum mengenai gerak, Newton pun mengajukan hukum gravitasi universal. Hukum gravitasi Newton mengaku bahwa dua buah benda dengan massa M1 dan M2 yang berada pada jarak R memiliki gaya tarik-menarik. Rumusnya F sama dengan G. M1, M2 dibagi R per 2. R persegi. Berdasarkan persamaan di atas,
andai M1 adalah massa bumi dan M2 adalah massa benda yang masih terpengaruh gaya tarik bumi, maka percepatan gravitasi bumi dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan G M per 1 per R persegi. Dari persamaan tersebut, besarnya gaya tarik bumi terhadap benda-benda di bumi dinamakan dengan gaya berat, W dengan satuan Newton N. Maka dapat dirumuskan W sama dengan M dikali G. Dengan keterangan yang telah tertera di sebelahnya. F sama dengan gaya tarik menarik yang dilambangkan dengan N. G ketetapan gravitasi. M per 1 sama dengan massa benda, dan M per 2 massa benda per kilo. R jarak kedua benda, W merupakan berat benda, M merupakan massa benda, G merupakan percepatan gravitasi. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan huruf T dan satuannya adalah Newton. Ada gaya tegangan tali menjauhi pusat benda. Ini ada beberapa contoh gaya tegangan tali. Ada yang digantung vertikal, ada pada bidang miring licin, ada juga yang dihubungkan dengan katrol licin. Rumus gaya tegangan tali. Ketika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali kemudian digantung, maka pada benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Karena benda diam, maka berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan MA, T min W sama dengan 0, T sama dengan W. Nah, W itu sama dengan M kali G. Yang contohnya itu, gambarnya itu ada di sampingnya, digantung vertikal. Lanjut. Rumus gaya tegangan tali. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan dengan tali kemudian diletakkan pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan A, maka pada benda tersebut bekerja gaya tegangan tali T dengan arah seperti pada gambar. Karena benda tidak bergerak, maka berlaku hukum 1 Newton sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. N min W cos alpha sama dengan 0. N sama dengan W cos alpha. N sama dengan rumus W yaitu M kali G cos alpha. Resultan gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. T min W sin alpha sama dengan 0. T sama dengan W sin alpha. T sama dengan M kali G sin alpha. Contohnya ada di gambar yang di samping. Next. Nah, rumus gaya tegangan tali. Kita perhatikan pada gambar di sampingnya. Dapat dihubungkan katrol licin. Jika sebuah benda bermassa M dihubungkan tali pada katrol licin, kemudian ditarik dengan gaya F, maka benda tersebut bekerja dua gaya, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat W. Jika F lebih besar dari W, maka benda bergerak ke atas, sehingga berlaku hukum 2 Newton sebagai berikut. Sigma Fy sama dengan M kali A, T1 dikurang W sama dengan M kali A, T1 sama dengan M kali A plus W, T1 sama dengan MA tambah M kali G. Penguraian gaya secara analitis. Untuk mengurai suatu gaya dengan cara analitis dapat dicari dengan melalui rumus seperti yang terlihat berikut ini. Gaya F1X merupakan gaya F1 yang diurai dengan garis sejajar dan sumbu X. Sedangkan gaya F1Y adalah yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi F1Y sama dengan F1 sin alpha 1 dan F1X sama dengan F1 cos alpha 1. Merupakan besarnya dari masing-masing gaya. Untuk gambarnya ada di sampingnya.
penguraian gaya secara grafis. Pada arah vertikal secara horizontal dengan saling tegak lurus dan dari setiap komponen yang merupakan sisi dari jajar genjang dan sudut lancip yang dapat dihitung. Hal tersebut adalah suatu cara kebalikan dari menyusun gaya. Dengan membuat suatu komponen yang dalam arah vertikal secara horizontal merupakan suatu cara untuk menyelesaikan dari sola serta penguraian gaya untuk menjadi komponen gaya dengan cara mudah serta menguntungkan. Akan tetapi, terdapat beberapa konstruksi yang dapat digunakan dengan melalui metode paralelogram atau jajar genjang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.